Baik, semuanya Rasul sahabat kita bisa kita pakai dalam khususnya kepada فإن قلت قد فهمت اليقين وقوته وضعفه وكفرته وفتنته وجاله وخفاءه بمعنى الشك أو بمعنى الاستيلاء على القلب. Jika engkau berkata bahwa engkau telah memahami apakah hakikat keyakinan, kemudian kekuatan sebuah keyakinan, lemahnya keyakinan, banyak jumlahnya keyakinan, atau sedikitnya keyakinan, wajadahu atau jelasnya sebuah keyakinan, wakhofa'ah ataupun kurangnya sebuah keyakinan, dengan definisi dua, yaitu yakin itu yang pertama dan syak. Karena yang sebelumnya kita bahas bahwa yakin itu memiliki dua definisi. Ada maknanya dan syak yang sering masuk dalam klasifikasi ada syak, ada zon, ada waham, ada yakin, itu bahasa pertama. Kemudian yang kedua ada rasa yang mendominasi dalam hati atau dalam bahasa definisinya dengan istilah wallah, yaitu kekuatan atau banyaknya atau kuatnya atau lemahnya, jelasnya atau tidak jelasnya. Itu definisi yang mengalami qalbi dan keempat keyakinan itu adalah dalam hati. Maka sekarang pembahasannya adalah fama makna muta'alliqatil yakini wa majalihi. Bagaimana cara memakai istilah keyakinan ini dan kemana aja pemakaiannya. Wa fima dalilul yakin, dan kenapakah kita dituntut untuk memiliki sebuah keyakinan. Fa inni, karena sesungguhnya aku malam a'rif ma yudlaq fihi yakin lam aqdir ala farabihi. Segala sesuatu yang tidak aku ketahui kenapa dituntut, maka saya juga tidak bisa menaikkan kadar keyakinannya. Jadi kalau bicara tentang yakin, kemana dulu arahnya? Karena saya tidak tahu kemana keyakinan ini dipakai, apakah dalam aspek ini dan itu, maka saya tidak tahu kekuatan seperti apa yang mesti saya keluarkan dalam hatiku, itu maksudnya. Jadi tahu dulu yakin ini dipakai dalam masalah apa saja. Makanya nanti akan ada bahasanya tentang tauhidnya, tentang menerima rezeki dari Allah, seperti apa kadar keyakinan yang mesti kita keluarkan sebagaimana definisi-definisi yang sebelumnya. Atau kapan keyakinan dengan definisi nabi syak dipakai, atau kapan keyakinan dengan definisi al-istilah wal-gharah dipakai. Karena definisi yakin itu ada dua di bahasa yang sebelumnya. Yang pertama adalah nabi syak, yaitu bicara tentang ternafi sebuah keraguan, itu di definisi yang pertama. Sehingga diklasifikasi atau dikembangkan di tafsir, yaitu yang pertama adalah waham, sangat tidak yakin. Syak itu 50-50. Zon itu lebih gede kepada yakin daripada tidak yakinnya, tapi belum puncak. Yakin maka terdapat seluruh rasa syak, waham dan zon. Kapankah kita pakai dengan definisi yang pertama ini, yaitu dengan definisi dari syak, maka maksudnya itu majalihi wa bayadillah. Dan kapan kita pakai dengan definisi kedua? Karena definisi keyakinan yang kedua kata Imam Ghazali, maknanya bukan tentang syak, tapi tentang kekuatan, kuwatan yakin, wadhafan yakin, kafratan yakin, wa kiblatan yakin, jalaan yakin, wa khafa'an yakin. Itu pencabangan tafsir definisi yakin kedua, yaitu bahwa definisi yakin kedua istilah wal ghalabah, rasa yang mendominasi. Maka berarti ketika kuwatan yakin, berarti yakin itu punya kekuatan mendominasi dalam hati, tapi ada tidak yakinnya gitu. Kemudian kasratan yakin, yakinnya lebih banyak daripada tidak yakinnya, kata lawannya adalah kiblah.
Kemudian jala al-yakin, yakinnya lebih jelas daripada tidak yakinnya karena ada khofa ya. Jadi ketika lebih jelas maka lawannya adalah khofa al-yakin. Ketika kafrat al-yakin maka lawannya adalah qillat al-yakin. Ketika kulliyat al-yakin maka kuwat al-yakin maka lawannya adalah yaitu kita maka lawannya adalah dhaf al-yakin. Nah, kapankah itu dipakai? Yaitu wa majarihi wa fi ma yutlabu al-yakin fa inni ma lam a'rif ma yutla fi al-yakin la aqda ala tawani. Dan kapan kita pakai istilah-istilah ini? Karena sesuatu yang tidak kita kenal, kenapa mesti dituntut yakin, maka pasti kita tidak bisa mengeluarkan kekuatan yakin dalam hati kita. Fa'lam anna jami'a ma warada bihi al-anbiya sallallahu wasallam. Maka ketahuilah segala apa yang telah didakwahkan oleh para nabi-nabi, semoga salawat dan salam Allah dilimpahkan kepada mereka, bin awwalihi, dari Nabi Adam ila akhirihi sampai baginda Muhammad, huwa min majari yakin. Dakwah mereka itu gak jauh-jauh hanya bicara tentang keyakinan. Karena tidak ada dakwah para anbiya kecuali bicara yakin dulu, baru muncul syariat, kemudian thariqah, kemudian ma'rifat. Jadi sebelum ada bicara syariat, maka tidak akan ada bicara syariat kecuali sudah ada ma'rifah. Ma'rifah itu namanya adalah yakin. Awal wajibin ala insan ma'rifatullah bistiqiyam. Yang pertama diajarkan ilmu ma'rifatullah, ilmu tentang keyakinan. Nah, ketika mereka sudah yakin, baru keluar perintah sholat, namanya syariat, ya kan? Kemudian keluar perintah-perintah syariat yang lain, itulah sebagai thariqah, yang pada akhirnya puncaknya adalah ma'rifat. Karena syariat itu jami'u ahkamillah allati qad buyyina. Thariqah itu adalah ilmu wal amal bihi. Ma'rifat itu adalah bawatinul amal. Itu definisinya dalam kitab Bughatul Mustarsyidin. Tapi sebelum para nabi-nabi bicara tentang sholat dan perintah yang lain, bicara tentang puasa, zakat dan semua, maka tentu dakwah yang pertama adalah tentang yakin dulu. Itu dakwah tauhid namanya, betul ya? Makanya bismillahirrahmanirrahim, kholak itu dakwah tauhidnya. Fa innal yakina, karena yakin itu kata Imam Ghazali, ibaratun an ma'rifatin makhsusatin wa muta'alliqin ma'lumatin allati waradat bihi syara'i'u fala matma'a fi ihsaiha walakinni ushiru ila ba'diha wa hiya ummahatuha. Karena yakin adalah sebuah ibarah, sebuah ungkapan, sebuah istilah al-ma'rifatin makhsusah yang menjelaskan bahwa kita telah mengenal secara khusus. Kenapa kita yakin kepada Muhammad? Karena saya sudah ma'rifatul makhsusah kepada Muhammad, gitu ya. Kenapa kita yakin kepada Nabi Adam? Karena saya sudah ma'rifatul makhsusah kepada Nabi Adam. Percayakah Anda bahwa Khidir itu ada? Saya percaya karena saya punya ma'rifatul makhsusah tentang Nabi Khidir. Di mana ada surah Al-Kahfi. Siapa Nabi Khidir itu? Oh, saya baca sebuah kitab yang berjudul Al-Khulasatul Muftaqir fi Mas'alati Khidir, ya kan? Bahwa Nabi Khidir itu saya kenal dia ada, meskipun diikhtilafkan apakah aulia Allah atau dia seorang nabi, ya kan, atau dia seorang rasul. Yang pasti bukan seorang rasul, tapi adalah nabi atau aulia Allah. Dan siapa nama dia? Saya tahu namanya adalah Balyan bin Malkan. Ada mengatakan namanya adalah Awamil bin Sawatim. Anak siapakah dia? Ternyata dia adalah ada 10 pendapat tentang para ulama. Ada yang mengatakan Khidir bin Qabil bin Adam. Ada yang mengatakan Khidir itu ibnu binti Fir'aun. Ada yang mengatakan Khidir itu adalah bahwa Ilyasa, adalah Ilyasa, Nabi Ilyasa. Ada yang mengatakan Khidir itu adalah Sifuran. Ada 10 qaul tentang ungkapan para ulama tentang Khidir. Kemudian masihkah ada ia? Ikhtilaf para ulama. Imam Bukhari mengatakan sudah wafat, dan ulama lain mengatakan karena mengikuti riwayat masih ada. Kapan ia wafat? Ya kan? Wafatnya jika kita pernah mendengar kisah bahwa Dajjal akan menunjukkan kekuatannya bisa menghidupkan orang yang mati, kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan, saat dihidupkan tidak bisa hidup lagi. Itu adalah rajulun yusammal Khidir. Itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Kita tahu kisah-kisah itu semua, Ustaz. Ya, kita tahu kisah-kisah itu semua dari mana, ya kan? Dari penjelasan para hikayat-hikayat atau para muslim, para ilmuwan. Itu karena ma'rifatul makhsusah. Maka tak mungkin kita yakin kepada seseorang sebelum kita mengenal dia secara khusus, namanya ma'rifatul makhsusah. Maka yakin itu ibaratun an ma'rifatul makhsusah wa muta'alliqil ma'lumat allati waradat bil syara'i'. Dan segala kaitan-kaitan yang dimaklumkan dalam penjelasan syariat fala matma' fi ihsaiha, maka tidak perlu lagi kita mengkritiknya. Nah, itu bahasanya Ustaz nggak bisa diartikan dengan harfiah.
susah kita nanti, ya kan? Saya akan lakukan secara total. Ya, contoh, bahasanya nanti ar-ra'su wal ain, yaitu kepala dan mata. Nah, bisa diartikan saya akan lakukan dengan kepala dan mata. Bisa. Saya ingat mat fi'al saya nggak perlu kita kritik, nggak perlu dibahas panjang, gitu loh maksudnya. Nggak perlu kita investigasi, udah begitu aja kira-kira. Falamat ma fi'al saya, ya kan? Kontan. Bahasa Arabnya Ustaz, ya dan biyadin, tangan ke tangan. Nah, palsu Ustaz, karena kalau kita artikan dengan tangan ke tangan, orang paham. Berhadap-hadapan, wajahan di wajahin atau muwajahah, wajah ke wajah, ya kan? Nggak bisa dipakai kata harfiah. Kemudian aku hidup jungkir balik, coba apa bahasa bukan, ya kan? Padahal bahasanya itu ar-ra'su 'alal aqib, kepala ke tumit, itu namanya jungkir balik Ustaz. Maka aisyu al-ra'su wal aqib itu nggak bisa kita pakai makna maksudnya apa namanya, pakai makna dengan harfiah. Gotong royong apa tuh, ya kan? Katifan di katifin, bahu ke bahu. Nah, padahal coba gotong royong, yuk bahu ke bahu, yuk gotong royong, mana begitu? Tapi sudah bahasanya udah gitu. Makanya falamat mafi asanya nggak usah ditafsir lagi, udah nggak usah kita kritik, udah emang begitulah keyakinan kita sebagaimana yang diajarkan para ulama kita. Walakin kita di dalam konteks tentang keyakinan ini kata Imam Ghazali, musyiru ila ba'diha, aku jelaskan majarinya, aku jelaskan pemakaian kapan kita pakai definisi yakin dan yusyak, kapan kita pakai definisi yakin al-istilah wal ghalabah. Aku jelaskan dalam beberapa titik penjelasan pada kesempatan ini kata Imam Ghazali, wa hiya ummahatuha, dan inilah induk pemakaian istilah keyakinan dalam kajian ini. Kita lihat, famin dzalika at-tauhid, dalam sebahagian atau dari sebahagian dari majari yakin, pemakaian tentang istilah yakin itu dibahas dalam bahasa atau dipakai dalam bahasa tauhid, ya kan? Bagaimana rumusnya dan formula ifnya istilah keyakinan dipakai dalam bahasa tauhid? Ini dia. Wa huwa ayyaral asya'a kullaha min musabbibil asbab, yaitu majari yakin, pemakaian istilah keyakinan dalam kajian tauhid atau dalam bidang tauhid, bahwa ayyural asya'a kullaha min musabbibil asbab, pandanglah segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini munculnya dari musabbibul asbab. Apakah yang dimaksud dengan musabbibul asbab? Allah lah, ya kan? Ya muhawwilal ahwal, hawwil hal ila ahsanil hal. Ya musabbibal asbab, sabbib asbabana ila ahsanis sabab. Ya muhawwilal ahwal, yang merubah-rubah segala keadaan. Allah itu. Ya musabbibal asbab, ya kan? Wahai sang yang maha menciptakan segala sebab, Allah itu. Kajiannya kalau kita baca sampai ke bawah, maka maknanya begitu. Ketika kita memakai azimat, atau anggaplah coretan-coretan wafaknya atau wifik, sebagaimana yang kita baca dalam kitab Syamsul Ma'arif al-Kubra, ya kan? Bahwa kalau dituliskan ini atau Bismillah 313, kemudian kita bawa dalam setahun sampai ketemu kembali dengan Sya'ban selanjutnya, maka insya Allah husnul hasid menjadi benteng di kulli kurba, dari segala bencana dan malapetaka. Pertanyaannya, antum yakin dengan kekuatan tulisan ini atau yakin dengan Allah yang musabbibul asbab? Oh, saya yakin dengan tulisan ini. Antum syirik. Di sini pemakaian keyakinannya mesti ayyural asya'a, ya kan? Kullaha min musabbibul asbab. Segala yang terjadi dalam kehidupan mesti dari Allah SWT. Yang yakin bahwa makan bisa mengenyangkan, antum syirik Ustaz. Karena mesti yural asya'a kullaha min musabbibil asbab. Ini sekedar sebab, hakikat yang melakukan adalah Allah SWT. Kalau antum yakin sholat antum bisa memasukkan antum ke dalam surga, syirik Ustaz. Ya kan? Kalau antum yakin baca al-waqi'ah terhindar dari kemiskinan, syirik Ustaz. Kalau antum beribadah karena pengen masuk surga, syirik Ustaz. Kenapa? Mana lillahi ta'alanya. Berarti kita beribadah karena makhluk, karena surga itu adalah makhluk, betul. Ya kan? Berarti apa hakikatnya? Hakikat ketika bicara tentang keyakinan, kata Imam Ghazali, kalau dikaitkan ke dalam kajian tauhid, maka mesti ayyural asya'a kullaha min musabbibil asbab, bahwa apapun yang terjadi di alam ini, nafikan keraguan Anda.
bahwa sabab bisa menciptakan musabbib itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar media wasitoh saja, perantara saja supaya tersampainya kepada sebuah usul atau tujuan. Ini bicara tentang keyakinan dalam kajian tauhid kata Imam Ghazali. Kita lihat. Wala yaltafitu ila wasaid. Kalau keyakinan kita pakai dalam kajian tauhid, antum jangan berpaling kepada wasitohnya Ustaz. Wah, gara-gara belajar kepada Buya Asyaf Wadud, ya kan? Maka Anda jadi pintar. Antum kalau udah bicara tentang keyakinan, berarti kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Jadi kalau bicara keyakinan, maka hilangkan wasitohnya, ya kan? Dan hakikat kembali kepada Allah. Bahwa Buya Asyaf Wadud hanya sekedar perantara. Ketika kita menyandarkan keyakinan kepada beliaulah yang membuat kita jadi orang berilmu, maka berarti salah keyakinannya. Itu bukan majari yakin kata Imam Ghazali. Karena kalau bicara yakin dalam kajian tauhid, yural asya'a kullaha min musabbibil asbab wa la yartafid ila al-wasa'i. Bahwa mesti arahkan segala apa yang terjadi di alam itu dari Allah sebagai musabbibul asbab. Jangan kau arahkan pandangan dan keyakinanmu kepada wasitoh, media atau perantaranya. Itu hanya sabab. Yang musabbibul asbab itu Allah. Yakin itu bahasanya dalam kajian tauhid kata Imam Ghazali. Ya kan? Bal yaran wasaid. Tapi arahkan pandanganmu bahwa wasitoh ataupun perantara itu musakharah. Itu musakharah. Itu cuma jembatan, itu cuma ciptaan, itu cuma makhluk, ya kan? Itu cuma sabab dan Allah jadikan. La hukmun lahu, la hukmun la. Gak punya kekuatan apa-apa. Ya kan? Fal musaddiq bihadza, kalau orang yang sudah mampu melakukan ini atau membenarkan ini, maka mungkinun dia disebut orang yang sudah memiliki keyakinan dalam kajian tauhid. Tapi kalau dia masih mengarahkan keyakinannya bukan kepada musabbibal asbabnya, masih diletakkan kepada sabab yang dimana sabab cuma wasitoh atau wasaidnya, maka itu namanya bukan mungkin dalam kajian keyakinan atau dalam kajian tauhid. Berarti itu salah yakin. Kalau salah yakin berarti yakin yang tidak sesuai alamat. Kalau salah alamat berarti syirkun billahi. Makanya orang sholat bisa masuk neraka Ustaz. Betul nggak? Kapan? Kalau dia yakin sholatnya masukkan dia ke dalam surga. Kalau kita baca dalam kitab Minhajul Abidin, la yudkhulu ahadan amaluhu bil amal hatta anta ya Rasulullah hatta ana wa dakhala jannata bi fadlillah wa mulillah aw minnatillah. Tidaklah ada orang yang masuk ke dalam surga karena amalnya. Bahkan engkau ya Rasulullah, bahkan aku sekalipun, kita semua masuk ke dalam surga karena karunia Allah, karena fadlullah semuanya. Ketika kita merasa sholat kita masukkan kita ke dalam surga, maka berarti yakinmu salah, berarti syiriklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ghazali membahas ikhlas itu ada 3. Baca al-waqi'ah karena pengen kaya. Bagus, itu yang bilang Ustaz. Mengqara al-waqi'ah tafa'amina min faqati. Betul, ya kan? Sebagaimana kita jelaskan dalam kajian yaitu ijazah dari Abdul Hasan As-Sabiri. Nah, tapi bisa enggak kita ketika maksudnya baca al-waqi'ah pengen kaya itu jadi syirik? Bisa. Kalau antum setelah kaya, oh ini gara-gara al-waqi'ah. Padahal kita ngamalin sunnah Ustaz, Nabi yang ngomong. Orang yang sholat duha, insya Allah pasti kaya. Doanya saja, Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu qadidan faqafir ba'idan faqaribu bihaqqi wa iqba'iku jabalika. Iya kan? Kalau kita yakin karena doa kita kaya, padahal ngamalin sunnah. Syirik Ustaz. Kenapa? Yakin itu kalau dalam kajian tasawuf ayyural asya'a kullaha min musabbibil asbab la yaltafit ila al-wasa'i. Itu dari salah menaruhkan keyakinan. Kemudian ikhlas yang kedua, baca al-waqi'ah atau sholat karena pengen masuk surga. Betul enggak? Syirik Ustaz. Padahal ngamalin Al-Quran, man amila amalan salihah, yang beramal soleh yadkhulul jannata bighairi hisab, mereka akan, Nabi yang Allah yang bilang, betul enggak? Kita amal, bisa enggak syirik? Bisa Ustaz. Kenapa? Ketika keyakinan kau arahkan bahwa sholatmu akan memasukkanmu ke dalam surga atau kau beribadah karena pengen masuk ke dalam surga, maka yang paling tinggi adalah itu kajiannya, mahabbahnya Rabi'ah al-Adawiyah, bahwa Allah mau kemana, pengen membakar surga supaya orang jangan beribadah karena surga, karena syirik orang beribadah karena surga. Bawa air 1 ember kemana, ya kan, memadamkan api neraka supaya orang meninggalkan maksiat bukan karena takut kepada neraka,
Ternyata itu bahasa isyarat bahwa yakin itu nggak boleh diposisikan pada wasitah, tapi mesti dikembalikan kepada musabbib asbab Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau yakin kita padankan atau letakkan ke dalam kajian tauhid. Kemudian fa in tafa'al qalbihi ma'al iman imkan syak fa huwa mumkin bi ahad ma'nain. Jika ternapi dari hatinya, ya kan? Ma'al iman, di hatinya ada iman, tapi ternapi imkan syak. Imkannya jadi fa'il Ustaz. Kalau jadi fa'il itu nggak dapat fahamnya. Jika ternapi dari hatinya yang memiliki iman, apa yang ternapi? Imkan syak, segala kemungkinan masuknya keraguan yang merasuk ke dalam kalbu. Ternapi itu. Udah nggak ada keraguan yang bisa masuk ke dalam hati. Karena aku sudah yakin. Al-yakin la yuzalu bisyak. Yakin itu akan menghilangkan keraguan. Betul kan? Saya udah yakin. Maka imkan syak, kemungkinan munculnya syak itu habis semua. Fahuwa mungkin bi ahadil maknayain. Maka orang yang demikian dinamakanlah sudah mengamalkan dua definisi keyakinan. Tadi saya ulangin bahwa yakin itu punya dua definisi dalam kajian Ihya Ulumuddin. Yang pertama, ya kan, nafyus syak. Yang kedua al-istilah wal ghalabah. Yang dimana istilah wal ghalabah itu kalau bicara definisi yang pertama nafyus syak, berarti yang ternapi waham, kemudian syak, kemudian dzon, baru paling tinggi adalah yakin. Gak ada lagi waham, syak, dan dzon. Kalau bicara tentang istilah, maka biasanya yakinnya adalah bicaranya quwwatul yakin, lawannya dhafal yakin, kasratul yakin, lawannya qillatul yakin, jala'ul yakin, lawannya adalah yaitu khafa'al yakin, gitu ya. Ketika seseorang itu sudah tidak ada kemungkinan muncul syak dalam hatinya karena hatinya sudah yakin benar-benar iman, maka berarti dia sudah meyakini mungkin orang yang punya keyakinan di ahadil maknayain dengan salah satu dua makna definisi yakin kita bahas tadi. Ya. Fa in ghalaba ala qalbihi ma'al iman ghalabah azalat anhul ghadab. Jika sudah mendominasi dalam hatinya yang penuh iman, ghalabah, kekuatan keyakinan. Berarti definisi yang kedua Ustaz. Kalau tadi kan nafyu syak. Kalau yakin itu sudah mendominasi, berarti udah lebih kafrah, ilallah killah, gitu ya. Yakinnya sudah lebih jalak, maka kalahlah khofa. Yakinnya sudah kuatan, maka kalahlah do'af, gitu ya. Sudah lebih mendominasi dalam hati dia, maka apa yang akan muncul dalam kehidupan seseorang yang keyakinan mendominasi kiai? Azadat anhul ghadab anil wasaid. Maka dia tidak akan pernah murka kepada segala sebab kiai. Tidak akan pernah murka kepada segala sebab. Haji Sulam lagi masak pecah keras. Begitu dirasain, ternyata garamnya kebanyakan. Beliau marah kepada istri. Oh, gara-gara kamu rusak semua masakan kita. Itu kenapa terjadi? Kata Imam Ghazali, itu karena belum mendominasi keyakinan kepada musabbib asbab. Coba kalau kita bicara hakikat, toh dia juga banyakin garamnya karena izin Allah. Kalau bukan karena perintah Allah, kalau bukan karena izin Allah, kalau bukan karena hakikatnya dari Allah, dia gak mungkin salah kasih garam. Betul gak? Betul gak? Istri kita salah, contoh, anggaplah durhaka kepada kita. Kalau kita bicara hakikat keyakinan definisi yang kedua, ghalabat wa istilah, antum tidak akan pernah marah kepada istri antum. Kenapa? Toh tidak ada gerak dan diam dalam hidup dan mati, kecuali masya Allah kana wa masya Allah yakun. Walahu masakana pilali wa nahar wa huwa samiul alim. Jelas dong. Ya muqallibal qulub. Saya minjam kepada Haji Munir, saya tahu dia punya banyak duit, tapi dia bilang saya nggak punya duit. Contohnya ya kan, baru saya beli mobil Alfa. Kalau saya tahu bahwa dia ngomong gitu atas izin Allah, saya tidak akan murka kepada dia. Kenapa? Karena man asbaha zinan 'alal ibadi faqad kana sahitan 'alayya. Siapa yang marah kepada hambaku dan makhlukku, apapun kondisi dia, maka dia sama dengan murka kepada aku. Betul, ya kan? Datang pengamen ke rumah kita Ustaz, nyanyi dia kan, terserah nyanyi apalah lagunya, betul. Penting nyanyi sana nggak ada orang-orang yang marah kalau ada nyanyian maksudnya
gitu kan, pokoknya dia nyanyi aja pokoknya. Antum bilang udah pergi antum, nggak dikasih. Kalau antum ingat bahwa dia datang karena Allah gerakin hatinya, antum tidak mungkin mengecewakan dia, ya kan? Kenapa? Antum sudah masuk pada definisi yang kedua, mana ketika di hatimu keyakinan kepada musabbibul asbab telah mendominasi, maka azalat ghadab akan hilang murka dalam hatimu. Maka tak boleh kau benci orang yang silahkan benci sifatnya. Kenapa? Semua itu karya ilahi. Betul, Ustaz? Anjing tersinggung ketika Ibrahim bin Adham mengangkat sarungnya. Kemudian anjing katakan, kenapa kamu angkat sarungmu? Bicara sebagai manusia. Sesungguhnya banyak manusia yang lebih anjing daripada anjing, kata anjing. Loh, kenapa? Kami ini anjing. Kalau karena kami tahu Allah itu nggak tidur, nggak pernah ngantuk, maka kami senantiasa makan satu hari tak pernah bawa persiapan keluar untuk esok hari. Anjing mana pernah bawa orang untuk makan seminggu, Ustaz? Besok dia jalan lagi, betul nggak? Kalian manusia masih punya stok dan saldo untuk sebulan 2 bulan, tapi antum sudah murung gelisah tunda gulana mikirin belanja untuk bulan ketiga selanjutnya. Pertanyaan saya, siapa yang lebih kuat bawakannya? Kalian kah atau kami? Bukan kalian lebih hebat, berarti kalian yang manusia lebih anjing daripada anjing. Saya nggak ada koruptor sini aja deh ya. Jadi gak bakal ada murka, Ustaz. Ketika keyakinan ini, kata Imam Ghazali, kita arahkan kepada musabbibul asbab. Itu karena apa? Karena Allah yang memunculkan sesuatu dalam hati, gerak dan diam terjadi. Masya Allah, kana wa man yasha' lam yakun. Idza arada syai'an yakuna lahu kun fayakun. Semua nggak bakal ada lari dari kehendak Allah. Maka kenapa antum marah-marah di jalan ketika dikerahkan orang? Betul. Kenapa antum mau disebut dengan sikap orang yang dimana sikap yang membosankan itu dari orang lain? Allah juga yang buat dia untuk begitu ke kita. Nanti antum marah kepada Allah. Ini gak jelas, oh Ustaz. Berat udah. Tapi Berat udah. berat tapi menyentuh ya. Berarti selama ini kita mampu marah kepada makhluk, karena makna keyakinan pada definisi yang kedua belum kita letakkan kepada musabbibul asbab. Kalau kita sudah menghilangkan itu, kita dipecat dari pekerjaan. Contoh, kira-kira Ustaz secara hakikat, siapa yang menggerakkan jari-jari dia untuk mengeluarkan perintah kita dikeluarkan dari kerjaan? Allah. Betul, Ustaz. Terus aku marah Allah. Datang pencuri motor baru, BJF. Amin. DF. DF. Oh, EDF yang lebih mahal. Sama Vario. Kamu Vario baru? Baru. Diambil Pak pencuri. Beliau baru mengamalkan ini. Dia bilang sama Umi di rumah, tenang, sang musabbibul asbab pencuri itu. Gak ada mahal, Ustaz. Tapi hatinya Hatinya, aduh kenapa sih bisa ada kajian begitu? kenapa ke saya? Ya kan? Jadi azan anhul ghadab 'alal wasaid, terus apa lagi? Waridho anhum wasyukru lahum. Betul enggak? Waridho anhum wasyukru lahum. Dia akan ridho dengan bersyukur segala aduh. Dia akan bersyukur kepada mereka apapun yang telah terjadi dan apapun yang telah mereka lakukan. Ya Allah. Makanya ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini ilmu tingkat tinggi begitu, Ustaz, itu. Ini tingkat tinggi. Makanya kemarin waktu Ini di mah definisi yakin itu udah kelas goyah bener udah nih. Ini udah bukan kita lagi, udah. Udah goyah lah. Wa nazzala al-wasa'id fi qalbihi manzilatal qalam. Sehingga wasitoh itu dalam hati dia itu seumpama pulpen dia. Waliyat dan tangan fi akil ghun'in bit tawqi' pada haknya seseorang yang memberi sesuatu ketika tanda tangan. Jadi, ya kan? Wasitoh itu hanya pulpen dan hanya tangan gitu loh. Keluarlah tanda tangan, ya kan? Maka wasitoh itu cuma pulpennya doang, nggak ada apa-apanya udah. Betul kan? Ya kan? Hakikatnya dia punya perintah adalah dia udah. Tangan cuma menjalankan atas perintah dia. Pulpen cuma berjalan, ya kan? Karena atas perintah dia. Terus kenapa kita mesti marah kepada pulpen? Coba antum marah kepada pulpen. Berarti kalau antum marah kepada istri yang salah ngasih garam, sama ketika antum dapat surat pemecatan, antum mesti marah kepada pulpen yang telah menandatangani. Oh, dihantam dia pulpennya kan, ada pulpen goblok, ada apa itu kan? Itu karena pemahamannya salah peletakannya. Fa innahu la yashkur al-qalam wa la yardum 'alaihima. Orang yang sampai pada titik keyakinan yang kedua ini, dia
musabbib al-asbab Allah Azza wa Jalla. Betul? Susah ya Ustaz. Susah ya. Tapi biar susah juga enak. Ya. Tidak akhirnya kita Ya. marah-marah. Apalagi motor masih asuransi, tinggal ganti baru. Bal yarahu ma'alatan musakharatan wa wasitaini faqat sara mungkinan bil ma'na tsani. Coba tanya ke sana dulu. Siap. Ke Nasir. Ketika kunci motor di bawah gimana, Pak? Belum sampai ya. Jangan dibahas. Dibaca sekarang. Jangan dibahas. Dasar. Dan besok Ini lagi itu sampai ke goyah ke sini. sampai bahkan memandang keduanya apa al-qalam mulia sebagai alat yang diciptakan dan dua wasitoh faqad sara mungkinan bil ma'na tsani. Orang yang sampai pada titik ini maka dia sudah sampai pada definisi yakin yang kedua. Apa itu? Kasrah wal qillah huwa wa dhafa wal khafa gitu ya. Wa huwa al-ashraf, inilah puncak sebuah keyakinan. Wa huwa thamaratul yakin, bahkan ini adalah buahnya keyakinan al-awwal dari definisi yang pertama. Wa ruhuhu, rohnya keyakinan. Wa faedatuhu, dan faedah seluruh keyakinan. Wa ma'ma ta'aqqaba anna asy-syamsa wal qamara wan nujumu wal jibala wan nabata wal hayawana wa kullu makhluqin fa hiya musakharat bi amrihi. Maka selama kita tahu hakikatnya bahwa matahari, bulan dan bintang-bintang, segala makhluk beku, segala tumbuhan dan hewan-hewan, wa kullu makhluqin, setiap makhluk, fa hiya musakharat, dia hanya dijalankan oleh Sang yang menjalankan. Ya kan? Dia hanya dijalankan Sang yang menjalankan. Bi amrihi, dengan perintah Sang musabbibul asbab. Hasibat taskhirul qalam fi yadil katib, seperti bergeraknya pulpen dan tangan di tangan kita, pulpen dan tangannya seorang penulis. Annal qudratul azaliyah fil masdaril kulli, bahwa kudrahnya al-azaliyah Allah, dialah sumber segala sesuatu. Istaula ala qalbihi, keyakinan itu telah mendominasi dalam hati dia. Ghalabatut tawakkul wa ridha taslim, maka pasti masuk ke dalam hatinya tawakal, ridho, berserah diri kepada Sang Musabbibul Asbab. Berarti apa Ustaz yang mesti kita obati terlebih dahulu? Hilangkan keyakinan kepada wasitah. Ketika antum mencintai dan sangat mencintai, antum mesti yakin antum akan melalui sebuah kekecewaan yang sangat besar. Karena makin besar cinta antum kepada wasitah, maka akan makin besar kekecewaan dia terahkan dalam hatimu. Maka Allahumma rzuqina hubba wa hukran habba. Ya Allah, anugerahkan kepada kami cinta dan mencintai orang yang telah kamu arahkan untuk kami cintai. Maka ketika kita cinta kepada seseorang, sampaikan kepada sang pemilik cinta supaya ia menjaganya. Jangan komitmen kepada orang yang kau cintai, karena dia hanya akan mengecewakanmu. Beruntung bagi orang yang tidak pernah berharap. Kenapa? Karena tidak akan pernah merasakan kekecewaan. Sebab tidak akan ada kekecewaan kecuali munculnya dari sebuah harapan. Tapi kalau harapan kita serahkan kepada Allah, maka innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Betul. Itu yang dikatakan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Tutiru bit-tayyarah pada ta'rif sa'iqahu. Kau naik pesawat, antum tidak tahu siapa pilotnya, tapi dengan yakin antum telepon ke kampung, jemput di bandara 2 jam lagi landing. Lalu kenapa antum hidup dengan kehidupan yang Allah kasih? Antum tahu la ta'khudhu sinatun wa la nawm, gelisah untuk hari esok, lusa, minggu depan, tahun depan. Berarti keyakinanmu kepada pilot lebih daripada keyakinan daripada musabbibul asbab. Ini Ustaz. Hancur gimana? Hah? Hancur ya? Hancur mina lama-lama tinggal di kota. Rusak. Wasara mukinan bari'an minal ghadab. Tapi kalau sudah kita miliki istawna fil qalbi, maka jadilah keyakinan yang lepas dari ghadab. Enggak ada murka Ustaz, ya kan? Hikit enggak ada di sana, kedendaman. Wal hasad enggak ada kedengkian. Wasu'il khuluq enggak ada dan akhlak yang jahat di sana. Bahada ahadu abwabil yakin. Inilah salah satu dari definisi bab keyakinan. Dikit lagi, wa min dzalika, kemudian tadi kan yang pertama katanya yakin ketika dibahas dalam kajian tauhid, ya. Sekarang wa min dzalika, faedah atau buah keyakinan. Ini yang kedua ya, yaitu athiqah. Kita akan lebih meyakini bi dhamani subhanahu birrizqi, dengan segala jaminan Allah bahwa apapun yang melata di bumi telah Allah Ta'ala jamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha, segala yang melata di bumi sudah Allah Ta'ala jamin rezekinya. Apalagi yang kita gelisahkan Ustaz?
Ya, apalagi yang kita risaukan, toh semua sudah tertakar sama Allah, tertulis di Lauhil Mahfuz. Maka jaminan itu akan lebih akan lebih mendekat dalam hati kita kalau keyakinan kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Maka berarti wal yakinu, dan yakin apa? Bi anna dzalika yuktihi, bahwa Allah pasti akan memberikan itu semua. Wa innama qaddara lahu sayusabu ilaihi. Garis bawah Ustaz. Itu kaidah. Ya kan? Wa innama qaddara lahu sayusabu ilaihi. Segala apa yang telah dituliskan dalam takdirmu, seiring waktu akan kau terima dengan tanganmu. Iya. Segala apa yang telah dituliskan di dalam takdirmu, seiring waktu akan kau terima dengan tanganmu. Kullama qaddara sayusabu ilaihi. Atau kullama qaddara, yani qaddara Allah sayusabu, saya sukulah. Boleh juga. Yaitu ketika sudah ditakdirkan oleh Allah, maka pasti akan kau terima pada saatnya. Wa ma ghalaba dzalika ala qalbihi, maka ketika definisi keyakinan yang kedua ini telah berada dalam hati, karena mujmalan fi talab, dia akan elok saat meminta. Mujmal itu yakni talab bil jamil, kau minta dengan indah Tuhanku. Kalau memang rezeki kasihlah. Nah maksa Ustaz, karena antum tahu semua tertakar gitu loh. Walam yashtad biharsuhu, rakusnya nggak bakal muncul. Wa syarhuhu, tomaknya tidak akan muncul. Wa ta'assufuhu, gelisahnya ala mafatahu tidak akan muncul. Gak bakal gelisah ketika hilang sesuatu yang dia cintai. Kenapa? Dia tahu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa athmar hadzal yakin aidan jumlatun min at-ta'ah wal akhlaqul hamidah. Dan hasil dari keyakinan ini juga yang paling luar biasa adalah maka tersimpulah ketaatan kepada kita dan akhlak terpuji dalam kalbu kita. Wa min dzalika wallahu a'lam bishawab. Yang 9